How to Survive Loneliness. Pengalaman kesepian bersifat sangat subjektif, karena seseorang dapat sendiri tanpa merasa kesepian dan dapat merasa kesepian bahkan ketika bersama dengan orang lain. Alone adalah sebuah acara seri kompetisi bertahan hidup di channel TV History. Seri tersebut menyiarkan perjuangan sehari-hari yang direkam sendiri. Peserta terdiri dari 10 orang ketika mereka bertahan hidup sendiri di hutan selama mungkin, menggunakan jumlah alat survival yang terbatas, 10 alat survival. Dengan pengecualian alat medis, peserta diisolasi satu dengan yang lain dan dari semua manusia lain. Mereka dapat menyerah setiap waktu, atau dihentikan karena mengalami kendala kesehatan di perjalanan. Kontestan yang tinggal paling lama memenangkan grand prize $1 juta Amerika, mulai season 7. Betapa kesendirian dihadiahi sedemikian besar. Tapi tunggu dulu, bukan sekedar alone bro, tapi ditambah kemampuan untuk bertahan hidup. Disinilah kita belajar mengelola kesendirian, bukan autis bro, yang hidup di dunia khayalannya sendiri. Tapi dalam kenyataan atau realitas. Evan dari 1% Indonesian Life School mengatakan, awas kesepian dapat membunuhmu. Dia melanjutkan, bahwa survei di bulan Juni tahun 2021 menunjukkan bahwa 98% orang Indonesia kesepian. Expert bilang kalau sekarang kita berada dalam epidemi kesepian. Jadi kesepian itu terjadi ketika kebutuhan akan interaksi sosial itu tidak terpenuhi yang akhirnya membuat tertekan. Tapi sendiri itu tidak berarti kesepian. Kita lagi main game, lagi solitude, mau sendiri, itu bukan kesepian. Sendiri tidak berarti sepi, sepi itu berarti ketika butuh, tidak ada. Sebagian orang memilih untuk menjadi lone wolf. Kesepian itu lebih berbahaya dari rokok bro. Kenapa? Ketika kamu kesepian dianalogikan seperti merokok 15 batang sehari. Jadi resiko kematian meningkat cukup drastis. Karena kesepian itu membuat kamu melakukan hal-hal yang berbahaya untuk membunuh kesepian itu. Misalnya killing time dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya merokok. Sebelumnya tidak merokok menjadi merokok, minum alkohol, bahkan free sex dan yang paling danger, narkoba bro. Menurut ensiklopedia Britannica.com. Kesepian adalah pengalaman tertekan yang terjadi ketika hubungan sosial seseorang dipersepsi oleh orang tersebut sebagai kurang dalam kuantitas, dan khususnya dalam kualitas, dari yang diinginkan. Pengalaman kesepian bersifat sangat subjektif, karena seseorang dapat sendiri tanpa merasa kesepian dan dapat merasa kesepian bahkan ketika bersama dengan orang lain. Psikologi secara umum menganggap kesepian sebagai suatu trait yang stabil, yang berarti bahwa orang-orang memiliki set point, tingkat atau poin di mana berbagai keadaan fisiologis, seperti suhu atau berat cenderung untuk menstabilkan, yang berbeda untuk merasa kesepian, dan trait tersebut berfluktuasi di sekitar set point ini, tergantung pada keadaan dalam kehidupan mereka. Tingkat kesepian orang-orang biasanya tetap, kurang lebih konstan selama masa dewasa sampai umur 75-80 tahun. Ketika menjadi agak bertambah. Kesepian yang lama, dikaitkan dengan depresi, dukungan sosial yang buruk, neurotisme, dan introversi. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian membuat orang berada pada resiko mengalami penyakit fisik dan mungkin memberikan kontribusi pada umur yang pendek dan kurang bahagia. Meskipun kesepian selalu bagian dari keberadaan manusia, kesepian memiliki sejarah yang relatif pendek sebagai suatu subjek dari penelitian psikologi. Seperti dikembangkan oleh psikiater John Bowlby selama paruh kedua abad ke-20, teori kelekatan attachment, menekankan pentingnya ikatan emosi yang kuat antara bayi dan pengasuh, menjadi pelopor dari teori kontemporer mengenai kesepian. Dari perspektif tersebut, kesepian terjadi ketika anak-anak dengan pola kelekatan yang tidak aman, menjadi berperilaku dengan cara-cara yang mengakibatkan mereka ditolak oleh teman sebaya mereka. Penolakan tersebut menghambat perkembangan kemampuan sosial mereka dan meningkatkan ketidakpercayaan mereka pada orang lain, dengan demikian menambah rasa kesepian yang memang sudah ada. Senada dengan itu, PsicologyToday.com mengatakan meskipun kebutuhan kita untuk terhubung adalah bawaan, banyak dari kita sering merasa sendiri. Kesepian adalah keadaan tertekan atau tidak nyaman yang terjadi ketika seseorang mempersepsi suatu kesenjangan antara keinginan seseorang untuk koneksi sosial dan pengalaman aktualnya. Bahkan sebagian orang yang dikelilingi oleh banyak orang, atau pada pernikahan yang langgeng sekalipun, masih mengalami kesepian yang dalam dan kuat. Alone tidak berarti harus merasa kesepian bro. Orang sendirian, bisa jadi suatu penghayatan akan diri sendiri, alam dan pencipta. Alone bukan suatu momok, tapi suatu keadaan yang diinginkan. Tetapi bagi sebagian orang, alone dijadikan sebagai defense mechanism.
Defense mechanism adalah perilaku yang digunakan orang-orang untuk memisahkan diri mereka dari kejadian, tindakan atau pikiran yang tidak menyenangkan, ya artinya menjauh. Jangan jadikan alone sebagai defense mechanism, tetapi alone bisa menjadi suatu mode bertahan hidup. Alone tetapi tidak merasa lonely. Tapi jangan lupa pelajari skill mengelolanya dan keahlian bertahan hidup lainnya. Demikianlah video mengenai jabaran dan kontras antara kesendirian dan kesepian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk video-video bermanfaat berikutnya dari Siaben Survival.